Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menyusun dan menentukan instrumen penelitian. Oke, nah ini adalah bagan atau skema untuk langkah-langkah penelitian. Yang kita fokuskan di sini adalah bagian ini ya, menyusun dan menentukan instrumen penelitian. Ini ada di bab 3, metode penelitian. Oke, nah di sini kita akan belajar ada 4 topik. Yang pertama adalah pengertian instrumen penelitian, kemudian jenis-jenis instrumen penelitian, skala pengukuran instrumen, dan langkah-langkah dalam menyusun instrumen penelitian. Oke, terlebih dahulu kita akan belajar tentang apa sih sebenarnya instrumen penelitian itu. Apa definisi dari instrumen penelitian? Oke, di sini ada beberapa pendapat dari pakar penelitian. Yang pertama, menurut Sugiono tahun 2014, instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti. Sedangkan menurut Arikunto tahun 2013, instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Dalam arti lebih cermat, lebih akurat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Nah, kemudian menurut Ridwan tahun 2013, instrumen penelitian merupakan alat bantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Nah, semakin bagus instrumennya, maka semakin bagus pula data yang akan dikumpulkan. Artinya, instrumen merupakan jantung dari penelitian yang saling terkait. Nah, jadi mutu atau kualitas dari instrumen itu akan menentukan mutu data yang dikumpulkan. Sehingga tepatlah dikatakan bahwa hubungan instrumen dengan data adalah sebagai jantungnya dari penelitian yang sedang kita kerjakan. Nah, selanjutnya menurut Soekardi tahun 2013, instrumen penelitian berfungsi untuk memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sedang mengumpulkan informasi di lapangan. Nah, jadi sebelum kalian terjun ke lapangan untuk melaksanakan proses penelitian, maka terlebih dahulu kalian sudah memiliki instrumen penelitian. Misalnya instrumen berupa tes, angket, wawancara, observasi, checklist, dan sebagainya. Disesuaikan dengan variabel penelitiannya. Jadi diupayakan atau diusahakan sebelum kalian melaksanakan proses penelitian di lapangan, misalnya di sekolah, di tempat tinggal kamu masing-masing misalnya, kamu sudah mempersiapkan instrumen penelitiannya yang sudah divalidasi atau sudah disahkan oleh validator, bisa validator konstruk, validator konten maupun kriteria. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke tipe-tipe atau jenis-jenis instrumen penelitian. Nah, menurut Arikunto tahun 2000, Margono tahun 2010, dan Sanjaya tahun 2013, kaitan atau hubungan antara metode dan instrumen penelitian secara lebih detail dapat kamu lihat pada tabel berikut ini ya. Nah, di sini ada kaitan antara metode dengan instrumen pengumpulan data. Nah, di sini ada 5 jenis metodenya. Yang pertama adalah angket atau kuesioner. Tipe instrumennya adalah angket atau kuesioner, jelas ya. Nah, di situ ada angket, kemudian ada daftar cocok atau checklist, ada skala atau scale, dan inventory. Nah, ini merupakan jenis instrumen berdasarkan angket atau kuesioner. Nah, sedangkan jenis metode wawancara atau interview, jenisnya adalah pedoman wawancara atau interview guide, daftar cocok atau checklist, dan peralatan mekanis. Sedangkan jenis metode pengamatan atau observasi atau observation ada beberapa jenisnya, yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan, panduan observasi, catatan anekdot, skala penilaian, peralatan mekanis, dan daftar cocok atau checklist. Nah, selanjutnya ujian atau tes. Di sini ada 2 jenis, yaitu soal ujian dan inventory. Nah, yang terakhir jenis metode dokumentasi
ada dua contoh jenisnya, yaitu daftar cocok atau checklist dan tabel. Nah, ini merupakan jenis metode yang disesuaikan dengan apa jenis instrumen yang akan dikembangkan sebelum kalian melaksanakan proses penelitian di lapangan. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pembagian dari instrumen. Nah, ada dua sebetulnya, yaitu ada instrumen tes dan instrumen non-tes. Nah, menurut Arifin tahun 2014, instrumen tes memiliki sifat mengukur. Nah, berarti di sini tes itu dia sifatnya mengukur ya. Sedangkan instrumen non-tes itu sifatnya menghimpun atau mengumpulkan. Oke, nah di sini ada perbedaan nih. Kalau instrumen tes terdiri dari beberapa jenis. Contohnya tes tertulis, tes lisan, dan tes tindakan. Sedangkan instrumen non-tes atau bukan tes, contohnya adalah angket atau kuesioner, pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman dokumentasi, peralatan mekanik, daftar cek atau checklist, skala, dan sebagainya. Oke, nah saya ulangi, instrumen tes itu sifatnya mengukur, sedangkan non-tes sifatnya menghimpun atau mengumpulkan. Nah, selanjutnya non-tes dan tes ya. Nah, Arifin tahun 2014 mengatakan bahwa instrumen tes merupakan suatu teknik pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh responden atau subjek penelitian. Nah, sedangkan menurut Sudaryono, Margono, dan Rahayu tahun 2013 halaman 33, instrumen non-tes lebih komprehensif atau lebih menyeluruh seluk-beluknya. Nah, tidak hanya menilai aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Nah, bisa kalian ketahui bahwa terdapat 3 ranah atau 3 domain dalam aspek penelitian menurut si Bloom. Nah, jadi ada aspek kognitif atau pengetahuan, ada aspek afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Nah, jadi untuk non-tes itu yang diukur tidak hanya pengetahuan saja, tetapi juga yang diukur adalah sikap atau kepribadian dan keterampilan atau skill. Oke ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam instrumen tes. Di sini ada beberapa macam berdasarkan aspek fungsi, psikologi, jumlah peserta, cara penyusunan, dan aspek kemampuan serta bentuknya. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, untuk aspek fungsi terdapat beberapa jenis, yaitu tes prestasi belajar, tes penguasaan, tes bakat, tes diagnostik, tes penempatan atau placement, tes formatif, dan tes sumatif. Nah, sedangkan menurut bidang psikologinya terdapat tes intelijensi umum atau TIU, ada tes intelijensi khusus atau TIK, tes prestasi belajar, dan tes kepribadian atau personality. Kemudian untuk jumlah peserta atau jumlah partisipan, ada tes kelompok atau grup tes, dan tes perorangan atau individual test. Kemudian cara penyusunannya ada 2, yaitu tes baku atau standar, dan tes non-standar atau tes tidak baku. Nah, selanjutnya untuk aspek kemampuan atau ability ada 2, yaitu tes kemampuan dan tes kecepatan. Dan terakhir bentuknya ada beberapa, yaitu tes tulis, termasuklah di situ objective test atau multiple choice, kemudian uraian terbatas, uraian bebas atau essay, kemudian tes lisan atau oral test, dan tes perbuatan atau action test. Nah, jadi kalian sudah tahu tuh apa saja tipe-tipe tes untuk instrumen penelitian yang akan kamu lakukan ke depan ya, berdasarkan aspeknya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang tes objektif. Nah, di sini kenapa saya fokus kepada tes objektif? Karena menurut Arifin tahun 2014, salah satu bentuk tes yang paling populer, yang paling sering digunakan adalah tes tulis objektif atau multiple choice atau pilihan berganda. Nah, tes objektif ini dapat berbentuk tes benar salah,
pilihan ganda, menjodohkan atau mencocokkan, melengkapi, atau jawaban singkat. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahan dari tes objektif. Kelebihannya adalah yang pertama, ruang lingkup item atau butir soal itu luas dan bisa mencakup seluruh materi yang akan kita kembangkan. Yang kedua, dapat menghindari kemungkinan jawaban spekulatif dalam ujian. Nah, berarti responden tidak bisa berspekulasi dalam menjawab pertanyaan tersebut. Semuanya berdasarkan kemampuan dia. Yang ketiga, jawaban bersifat mutlak sehingga penilaian lebih objektif. Nah, di sini memang jawabannya sudah pasti itu. Kalau misalnya nomor 1 jawabannya A, pasti A. Tidak mungkin ada jawaban yang berbeda atau jawaban yang lebih dari 1. Ya, pastikan tuh jawabannya memang 1. 1 soal, 1 jawaban. Nah, berarti untuk scoringnya itu lebih objektif, tidak bersifat subjektif. Nah, selanjutnya, koreksi dapat dilakukan oleh siapa saja. Semua orang bisa mengoreksi. Misalnya kamu yang membuat soal. Nah, misalnya kamu lagi sakit tuh, lagi nggak bisa mengoreksi. Apakah bisa kamu alihkan ke orang lain? Boleh-boleh saja. Misalnya kamu minta tolong orang tua kamu atau adik kamu atau siapapun itu yang tahu mengoreksi atau memeriksa jawabannya. Jadi untuk korektor itu semuanya bisa. Oke? Nah, pemberian skor mudah dan cepat. Jelas ya, misalnya untuk 100 poin, kamu buat 25 soal. Berarti sesoal itu ada 4 poin, biar pas 100. Jadi untuk sistem scoring itu sangat mudah dan cepat, langsung keluar hasilnya kan? Tidak kita meraba-raba. Nah, selanjutnya korektor tidak terpengaruh dengan baik atau buruknya tulisan. Nah, biasanya kalau kalau kita membuat pertanyaan, kemudian itu ada orang yang menjawab, itu kan biasanya ada nilai upah nulis kan untuk esai atau uraian. Nah, kalau untuk tes objektif ini tidak ada istilahnya bisa gini, dapat nilai bagus apabila tulisannya bagus, tidak. Nah, berarti di situ tidak terpengaruh oleh baik atau buruknya tulisan. Mau tulisannya jelek, mau tidak jelek, mau bagus gitu, tidak terpengaruh oleh tulisan tersebut ya. Nah, kemudian tidak mungkin ada 2 orang responden yang jawabannya sama, tetapi skornya berbeda. Oke, ini adalah kelebihan dari tes objektif. Nah, tapi di sini ada juga kelemahannya atau kekurangannya. Yang pertama adalah sulit dalam membentuk atau mengkonstruksi soal. Nah, itu masalahnya ya. Nah, yang kedua membutuhkan waktu yang lama, jelas. Lebih mudah kita membuat soal esai daripada soal pilihan berganda. Kenapa? Di situ kita harus menentukan dulu tipe soal-soalnya, apakah dia C1, C2, C3 sampai C6. Nah, berdasarkan dari aspek atau domain dari Bloom seperti itu. Nah, jadi kita butuh waktu yang cukup lama untuk bisa membuat pertanyaan atau soal yang berbentuk tes objektif. Yang ketiga, ada kemungkinan responden menjawab jawaban lain dan berpikir pasif. Nah, berarti di sini ada saling mencontek misalnya. Kenapa? Karena soalnya sama dan mungkin orang bisa mencontoh atau mencontek jawaban yang lainnya seperti itu. Dan dia biasanya tidak berpikir secara aktif, lebih pasif dia. Yang terakhir adalah umumnya hanya mampu mengukur proses-proses mental yang dangkal. Nah, seperti itu ya. Berarti si responden itu tidak bisa menggali lebih jauh jawaban dari pertanyaan tersebut. Beda sama esai atau uraian. Orang bisa saling, misalnya gini, lebih berpikir, kemudian dia nalar, menggunakan kemampuan berpikirnya untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Tapi kalau untuk Pilgan atau objective test, itu hanya fokus kepada jawaban yang pasti seperti itu ya. Tidak bisa mengukur kemampuan yang lebih kritis. Nah, istilahnya kalau untuk soal objektif ini, dia sampai sebatas C4 saja. Susah untuk mengukur C5 sampai C6. Atau susah untuk mengukur kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke instrumen non-tes. Nah, tadi kita sudah membahas tentang instrumen tes. Nah, sekarang instrumen non-tesnya. Oke. Nah, di sini ada beberapa macam atau jenisnya, yaitu angket atau kuesioner, kemudian daftar cek atau checklist, wawancara atau interview, observasi, dokumentasi,
catatan anekdot, catatan berkala, peralatan mekanis, dan skala. Oke? Nah, kita bahas satu persatu. Nah, apa itu angket atau kuesioner? Menurut Arifin, tahun 2014, angket atau kuesioner adalah instrumen penelitian yang berisi serangkaian pertanyaan atau pernyataan untuk menjaring data atau informasi yang harus dijawab responden secara bebas sesuai dengan pendapatnya. Nah, di sini ada beberapa bentuk dari angket. Ada dua. Yang pertama, angket terstruktur, yaitu angket yang menyediakan beberapa kemungkinan jawaban. Bentuk ini meliputi 3 bentuk, yaitu bentuk jawaban tertutup atau closed-ended questionnaire, yaitu pada setiap pertanyaan sudah tersedia berbagai pilihan jawaban. Yang kedua, bentuk jawaban tertutup atau closed-ended questionnaire, tetapi pada bagian terakhir diberikan pilihan atau alternatif jawaban secara terbuka untuk memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab secara bebas. Nah, yang ketiga, bentuk jawaban bergambar, yaitu memberikan jawaban dalam bentuk gambar-gambar. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua, angket tak terstruktur, yaitu angket yang memberikan jawaban secara terbuka, responden bebas untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, angket ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, tetapi kurang dapat dinilai secara objektif. Jawaban tidak dapat dianalisis secara statistik sehingga kesimpulannya hanya merupakan pandangan yang bersifat umum. Nah, biasanya untuk angket ini tidak ada istilahnya dianalisis menggunakan data statistik. Ya, semuanya berdasarkan dari jawaban si responden. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun dan menyebarkan angket. Nah, agar kalian tidak mengalami kesalahan dalam menyebarkan atau menyusun angket, maka lebih baik kalian perhatikan dulu beberapa hal berikut. Yang pertama, berikan pengantar dan petunjuk pengisian angket dengan jelas. Ini sebetulnya mau diapain angketnya, seperti itu ya. Jadi buatlah instruksi yang jelas. Tuliskan maksud pengedaran angket, jaminan kerahasiaan jawaban, dan ucapan terima kasih. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kalian menyusun beberapa pertanyaan angket, kamu harus buat dulu petunjuknya seperti apa, maksud dan tujuan untuk menyebarkan angket, kemudian pastikan kerahasiaan dari responden tersebut dan ucapan terima kasih telah mengisi angket tersebut. Yang kedua, buatlah pertanyaan yang tepat sasaran, yang sesuai dengan variabel yang kamu teliti. Nah, setiap pertanyaan dirumuskan secara jelas, menggunakan bahasa yang baik, benar, jelas, singkat, padat, dan mudah dimengerti oleh responden. Oke, jadi untuk pertanyaannya itu disesuaikan sama rumusan masalah. Nah, selanjutnya hindari penggunaan dua kata sangkal dalam satu kalimat pertanyaan. Maksudnya adalah kalian tidak boleh membuat pertanyaan itu menggunakan ambiguitas atau keraguan, atau tidak boleh membuat pertanyaan dengan kata tidak dalam satu kalimat, oke? Atau yang menimbulkan keraguan. Nah, selanjutnya hindari pertanyaan berlaras dua, yaitu mengandung pertanyaan yang lebih dari satu persoalan. Apabila ada dua soal persoalan, sebaiknya dibuat menjadi dua butir. Kalau misalnya ada satu pertanyaan yang menimbulkan keraguan, maka lebih baik kamu buat menjadi dua butir pertanyaan. Nah, selanjutnya hindari pertanyaan yang mengarahkan pada jawaban yang diinginkan peneliti. Nah, seperti itu. Kamu harus bisa membuat pertanyaan yang lebih susah untuk ditebak si responden. Nah, jika terdapat angket yang tidak dikembalikan, maka peneliti harus membagikan lagi angket tersebut kepada responden sebanyak angket yang tidak dikembalikan. Jadi sebaiknya setelah kalian menyebarkan angket, kemudian angket tersebut diisi oleh responden, maka si responden harus mengembalikan atau mengirimkan kembali angket tersebut kepada si peneliti agar bisa dikoreksi atau dianalisis hasilnya.
Nah, apabila ada kata-kata yang memerlukan penekanan atau emphasis, sebaiknya diberi tanda seperti menebalkan huruf atau menggarisbawahi atau menuliskan dengan warna yang berbeda. Jadi itu adalah salah satu teknik agar si responden lebih paham dia tentang maksud dari isi angket tersebut. Kamu bisa berikan tanda-tanda khusus, misalnya cetak miring atau garis bawah, atau kamu kasih warna, atau kamu tebalkan seperti itu. Nah, yang terakhir, angket disusun dengan baik dan semenarik mungkin agar responden tertarik untuk mengisinya. Bisa kamu berikan hiasan-hiasan, atau kamu berikan gambar, atau kamu kasih warna agar di situ tidak monoton ya. Jadi lebih menarik untuk dibaca dan diisi oleh si responden. Nah, ada kelebihan dan kelemahan dari angket. Yang pertama kelebihannya dulu ya. Responden dapat menjawab dengan bebas dan waktu relatif lama sehingga objektivitas dapat terjamin. Nah, berarti di situ si responden bisa dengan bebas untuk menjawab semua pertanyaan dan lebih objektif hasilnya. Yang kedua, informasi atau data lebih mudah dianalisis karena itemnya atau butir soalnya homogen atau sama. Nah, selanjutnya dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang jumlahnya cukup banyak. Ya, jadi di situ bisa kita jaring banyak responden atau partisipan yang mengikuti penelitian kita. Nah, tapi di sini ada juga kelemahannya atau kekurangannya, yaitu ada kemungkinan angket diisi oleh orang lain. Nah, seperti itu. Jadi kan kita nggak tahu tuh siapa sebetulnya yang mengisi. Kita menginginkan agar diisi oleh si A misalnya. Tapi si A itu berlaku curang, dia memberikan angket itu kepada si B misalnya. Nah, berarti di situ ada kemungkinan angket itu diisi oleh orang lain. Nah, kemudian hanya diperuntukkan bagi yang dapat melihat saja, ya kan? Atau kepada orang yang sudah tahu itu memang untuk dia angketnya. Yang ketiga adalah responden hanya menjawab berdasarkan jawaban yang ada. Nah, berarti dia di situ tidak bisa mengembangkan kemampuan dia dalam menjawab angket tersebut, hanya sebatas pada pertanyaan yang sudah dibuat oleh si peneliti. Ya. Nah, yang kedua kita bahas tentang checklist atau daftar cek. Daftar cek merupakan satu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang diamati. Melalui daftar cek, peneliti dapat mencatat tiap-tiap kejadian penting. Ada bermacam-macam aspek perbuatan yang biasanya dicantumkan dalam daftar cek. Observer atau pengamat tinggal memberikan tanda checklist atau centang pada tiap-tiap aspek sesuai dengan pengamatannya. Nah, daftar cek ini memiliki manfaat untuk membantu peneliti dalam mengingat apa yang harus diamati. Nah, berarti di situ si responden tinggal membuat tanda centang kepada setiap butir-butir pertanyaan yang dibuat. Oke. Nah, selanjutnya wawancara atau interview. Apa itu wawancara? Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan responden. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara adalah pedoman wawancara. Nah, berarti kamu di situ sebelum melakukan wawancara kepada responden, kamu harus membuat dulu pedomannya seperti apa. Apa saja pertanyaan yang akan kamu lontarkan kepada si responden atau panelis. Nah, menurut Creswell, dalam Sudaryono, Margono, dan Rahayu tahun 2013, pedoman wawancara berisi tentang uraian penelitian yang biasanya dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat berjalan dengan baik. Nah, isi pertanyaan mencakup fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi, atau evaluasi responden yang berkenaan dengan fokus masalah atau variabel yang akan dikaji dalam sebuah penelitian. Oke? Nah, menurut Arifin tahun 2014 dan Sudaryono, Margono, dan Rahayu tahun 2013, ada 3 bentuk pertanyaan wawancara yang dapat disusun dalam sebuah pedoman wawancara, yaitu 1. Wawancara terstruktur, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban agar sesuai dengan apa yang terkandung di dalam pertanyaan tersebut. Pedoman wawancara ini disusun secara rinci atau lebih mendetail.
Pertanyaan ini biasanya digunakan jika masalahnya tidak terlalu kompleks dan jawabannya sudah konkret atau jelas. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur, yaitu pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga responden bebas menjawab pertanyaan tersebut. Pedoman wawancara hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Nah, jenis ini biasanya digunakan untuk mengungkap perasaan, pikiran, dan alasan tingkah laku. Nah, yang ketiga adalah campuran, yaitu wawancara terstruktur dan terstruktur itu dicampur ya, atau mix interview, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban campuran, ada yang terstruktur, ada pula yang bebas atau tidak terstruktur. Nah, apa saja sih kriteria dalam menuliskan wawancara? Nah, menurut Kerlinger tahun 2014 ada beberapa aspek. Yang pertama, pertanyaan berfungsi untuk memancing informasi yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian. Kemudian pemilihan tipe pertanyaan yang sesuai. Pertanyaan jelas dan tidak mengandung tafsir majemuk atau tidak menimbulkan kebingungan atau keraguan. Hindari pertanyaan yang memuat lebih dari satu gagasan atau satu ide, ya. Nah, selanjutnya hindari pertanyaan yang menggiring responden untuk memberikan alternatif jawaban tertentu. Jadi harus pasti jawabannya. Mempertimbangkan pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh responden, kemudian pertanyaan yang menuntut ihwal yang bersifat pribadi, kepekaan dan kontroversial diletakkan di bagian belakang. Artinya, jangan sampai si responden itu memberikan jawaban yang bersifat kontroversi atau dia memberikan kepribadian dia ke dalam jawaban tersebut. Tidak boleh. Jadi harus profesional, harus disesuaikan sama apa sebenarnya pertanyaan yang disampaikan kepada si responden. Ya, selanjutnya menghindari pertanyaan yang mengarah ke responden untuk mengungkapkan sentimen-sentimen yang hanya dipandang baik secara sosial saja. Oke. Nah, next, pedoman observasi. Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Nah, salah satu instrumen yang digunakan dalam melakukan observasi adalah pedoman observasi. Jadi kalau kamu ingin melakukan pengamatan ke lapangan, kamu harus punya dulu pedoman observasinya. Oke. Nah, menurut Sudaryono, Margono, dan Rahayu tahun 2013, dalam penelitian kualitatif, pedoman observasi hanya berupa garis-garis besarnya saja yang akan diobservasi, ya, atau butir-butir umum kegiatan yang akan diamati. Dalam penelitian kuantitatif, pedoman observasi dibuat lebih rinci. Nah, dalam penelitian tertentu, pedoman observasi dapat berbentuk checklist. Nah, berarti di sini ada perbedaan. Kalau misalnya kamu melakukan penelitian kualitatif, maka observasinya harus berupa butir-butir umum. Sedangkan untuk pedoman untuk penelitian kuantitatif itu pedomannya bersifat rinci atau spesifik. Oke. Nah, selanjutnya menurut Sudaryono, Margono, dan Rahayu tahun 2013 halaman 39, minimal terdapat 2 format observasi untuk penelitian kuantitatif, yaitu 1. Berisi butir-butir pokok kegiatan yang akan diobservasi atau yang akan diamati. Dalam pelaksanaan, pengamat membuat deskripsi singkat berkenaan dengan perilaku yang diamati. Dan yang kedua, berisi butir-butir kegiatan yang mungkin diperlihatkan oleh individu-individu yang diamati. Nah, pedoman observasi dapat pula disusun dalam bentuk skala atau scale. Oke. Nah, selanjutnya pedoman dokumentasi ya. Nah, dokumen yang digunakan dalam penelitian dapat berupa dokumen yang sudah ada maupun dokumen yang dirancang selama penelitian. Nah, jadi kalau ada dokumennya, kamu bisa langsung ambil sebagai data sekunder kamu. Atau kamu bisa membuatnya sendiri sebagai data primer. Ada 2 ya, bisa data sekunder, bisa data primer. Nah, menurut Arifin tahun 2014, dokumen merupakan bahan-bahan tertulis, misalnya silabus, program tahunan atau prota, program bulanan, program mingguan, RPP, catatan pribadi siswa, buku rapor, kisi-kisi, daftar nilai, lembar soal atau lembar tugas, lembar jawaban, dan sebagainya. Nah, itu bisa kamu jadikan sebagai dokumentasi kamu ya.
Nah, dokumen dapat juga berbentuk dokumen yang terkait dengan kondisi lingkungan sekolah, data guru misalnya, data siswa atau organisasi sekolah. Ya, kamu sesuaikan dengan apa yang akan kamu teliti. Nah, selanjutnya menurut Trianto tahun 2011, ia menyatakan bahwa bentuk instrumen dokumentasi terdiri dari dua macam, yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya, dan checklist yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Nah, pada pedoman dokumentasi, peneliti cukup menuliskan tanda centang atau checklist dalam kolom gejala. Nah, sedangkan pada checklist peneliti memberikan tally pada setiap pemunculan gejala. Oke, nah berarti di situ udah jelas ya apa saja beberapa contoh untuk pedoman dokumentasi. Nah, selanjutnya catatan anekdot atau anecdotal record, yaitu digunakan dalam teknik observasi. Nah, menurut si Margono tahun 2010, catatan ini digunakan untuk mencatat gejala-gejala khusus atau luar biasa menurut urutan kejadian. Nah, catatan ini dibuat segera setelah peristiwa terjadi. Catatan anekdot berupa bagaimana kejadiannya, bukan pendapat pencatat tentang kejadiannya. Jadi itu lebih ke how, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, ya, bukan pendapat tentang kejadian tersebut. Oke. Nah, selanjutnya catatan berkala atau incidental record. Nah, biasanya digunakan dalam teknik observasi, ya sama seperti anekdot ya. Menurut Margono tahun 2010, pencatatan dilakukan menurut urutan waktu munculnya suatu gejala, tetapi tidak dilakukan secara terus-menerus, hanya pada waktu tertentu dan terbatas pada jangka waktu yang sudah ditetapkan pada pengamatan. Berarti di situ hanya pada waktu tertentu saja, tidak dilakukan secara terus-menerus. Nah, selanjutnya peralatan mekanis. Menurut Margono tahun 2010, peralatan mekanis digunakan untuk merekam proses observasi, wawancara, atau kegiatan penelitian yang lain. Nah, peralatan mekanis yang biasa digunakan meliputi kamera atau recorder. Nah, biasanya kalau kalian udah terjun ke lapangan, kamu harus menyiapkan beberapa alat, misalnya kamera atau recorder untuk wawancara. Nah, kalau kamu ingin wawancara atau interview, biasanya kamu menggunakan recorder. Kalau misalnya nggak punya recorder, kamu bisa menggunakan HP yang ada fasilitas rekamannya. Oke? Nah, hasil rekaman dapat berupa video, foto, rekaman suara, kaset, dan sebagainya. Itu juga salah satu dari instrumen penelitian ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke skala. Oke, menurut Kerlinger tahun 2014, skala adalah sehimpunan butir verbal yang pada setiap butirnya dijawab oleh responden dengan menyatakan tingkat kesetujuan atau ketidaksetujuannya, atau menjawab dengan cara yang lain. Nah, butir-butir skala mempunyai pilihan tertentu dan menempatkan responden pada titik tertentu di skala tersebut. Nah, di sini ada beberapa skala ya. Yang pertama skala sikap. Nah, sikap menunjuk pada perbuatan atau perilaku seseorang, tetapi tidak berarti semua perbuatan identik dengan sikap. Nah, jadi untuk mengukur sikap, perlu memperhatikan 3 komponen sikap, yaitu kognisi, afeksi, dan konasi atau kecenderungan bertindak. Nah, yang kedua, skala minat. Minat merupakan dorongan atau aktivitas mental yang dapat merangsang perasaan senang terhadap sesuatu. Minat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar. Berminat tidaknya seseorang terhadap sesuatu dapat dilihat dari beberapa indikator atau beberapa aspek, yaitu perhatiannya, perasaannya, motivasinya, dan sikapnya. Nah, jadi apakah dia punya minat atau tidak, itu bisa dilihat dari apakah dia perhatian terhadap pelajaran misalnya, apakah dia memiliki perasaan yang senang, apakah dia memiliki motivasi yang tinggi, atau memiliki sikap yang baik terhadap sesuatu. Itu biasanya menggunakan indikator. Nah, yang ketiga adalah skala penilaian atau rating scale.
Nah, skala ini banyak digunakan dalam observasi atau pengamatan. Perilaku manusia, baik sikapnya, aktivitas, maupun prestasi belajar timbul dalam tingkat-tingkat tertentu sehingga perlu skala penilaian. Nah, menurut Arifin tahun 2014, skala ini tidak hanya melihat ada atau tidaknya objek yang diamati, tetapi juga mengukur intensitas fenomena yang disusun dalam tingkatan-tingkatan yang telah ditentukan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke skala pengukuran dalam instrumen penelitian ya. Nah, dalam pengukuran penelitian, variabel yang bersifat kualitatif bersifat nominal atau memiliki skala nominal ya. Sedangkan variabel kuantitatif itu berskala ordinal, interval atau rasio. Nah, itu sudah pernah saya jelaskan beberapa minggu lalu ya tentang apa itu skala nominal, ordinal, interval, rasio dan sebagainya. Nah, sementara penggunaan instrumen skala dimaksudkan untuk menjaring data yang berskala interval. Nah, menurut Sudaryono, Margono, dan Rahayu tahun 2013, skala biasanya digunakan untuk mengecek atau memeriksa dan menetapkan nilai suatu faktor kualitatif dalam ukuran-ukuran kuantitatif. Nah, Sugiono tahun 2016 menyatakan bahwa skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk menentukan panjang pendeknya interval dan rasio yang ada di dalam alat ukur sehingga akan menghasilkan data kuantitatif. Nah, skala bertujuan untuk menempatkan individu pada titik tertentu pada kontinum kesepakatan dengan sikap yang sudah ditanyakan. Nah, ada beberapa contoh skala ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, skala Likert atau skala tingkat sumatif. Ini adalah skala yang paling sering digunakan oleh penelitian, khususnya untuk siswa kita. Mereka ketika membuat instrumen angket atau kuesioner itu biasanya skala Likert, ya. Nah, apa itu skala Likert? Skala Likert digunakan untuk mengukur persepsi atau sikap seseorang. Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel yang digunakan sebagai titik tolak dalam menyusun butir-butir instrumen menurut si Sugiono tahun 2016. Nah, pada skala Likert, setiap butir instrumen mempunyai gradasi atau tingkatan dari sangat positif sampai sangat negatif. Nah, Arifin tahun 2014 menyatakan bahwa model skala Likert yang dapat digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, menggunakan bilangan untuk menunjukkan tingkat-tingkat dari objek sikap yang dinilai seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua, menggunakan frekuensi terjadinya atau timbulnya sikap, seperti apakah dia selalu, seringkali, kadang-kadang, pernah, dan tidak pernah. Yang ketiga, menggunakan istilah-istilah yang bersifat kualitatif atau kualitas, seperti bagus sekali, baik, sedang, atau kurang. Nah, dapat juga menggunakan istilah sangat setuju, setuju, tidak tahu atau ragu-ragu, nggak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, kemudian menggunakan istilah-istilah yang menunjukkan kedudukan atau posisi, seperti sangat rendah, di bawah rata-rata, kemudian sangat tinggi, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kode bilangan atau huruf, misalnya selalu diberi kode 5, kadang-kadang 4, jarang 3, jarang sekali 2, dan tidak pernah atau 1. Nah, ini merupakan contoh dari skala Likert. Nah, lebih jelasnya bisa kamu perhatikan gambar di samping ini ya. Nah, ini adalah contoh dari pernyataan instrumen menggunakan skala Likert ya. Misal gini, matematika merupakan mata pelajaran favorit saya. Nah, di sini ada pilihan jawaban, bisa SS atau sangat setuju, S setuju, R ragu-ragu, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Nah, responden bisa bebas memilih apakah dia setuju atau tidak. Ini tinggal dicentang saja. Contoh kedua nih, saya tidak senang dengan mata pelajaran matematika. Ya udah, tinggal dipilih aja sesuai dengan perasaan,
keinginan, dan sesuai sama yang dihadapi oleh si responden. Ya, seperti itu ya, dia memiliki alternatif jawaban. Nah, yang kedua kita masuk ke skala Goodman atau skala kumulatif. Skala ini sebetulnya mirip-mirip dengan skala Likert. Nah, tetapi ada sebetulnya perbedaan ya. Nah, Sudaryono, Margono, dan Rahayu tahun 2013, halaman 33, skala ini digunakan untuk menjawab suatu permasalahan yang bersifat tegas dan konsisten. Jelas dia, setuju atau tidak setuju, ya atau tidak. Dan dia biasanya menggunakan dua pilihan saja ya, tidak banyak. Tadi untuk yang Likert ada 5 kan? Nah, kalau untuk Goodman ini dia 2 saja, ada 2 opsi jawaban. Nah, menurut Sugiono tahun 2016, pada skala ini hanya ada 2 interval, yaitu setuju atau tidak setuju, S atau TS, ya atau tidak, yes or no, pernah atau tidak pernah, positif atau negatif, dan sebagainya. Jadi hanya menggunakan 2 interval saja. Nah, skala ini juga dapat digunakan dalam bentuk pilihan ganda atau multiple choice atau bentuk checklist atau dicentang. Nah, ini contohnya ya. Pernyataan, penguasaan matematika sangat membantu dalam mempelajari bidang studi lain. Setuju atau tidak setuju. Jelas ya, tinggal kamu centang saja. Kalau setuju, centang S. Kalau nggak setuju, centang TS. Lebih simpel dia, cuma 2 pilihan jawaban. Nah, yang ketiga, semantik diferensial atau perbedaan semantik. Skala ini mengukur sikap. Berbeda dengan Likert dan Goodman, skala ini tidak berbentuk pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinuum. Nah, berdasarkan pendapat Sudaryono, Margono, dan Rahayu tahun 2013, halaman 53, skala perbedaan semantik berisikan serangkaian karakteristik bipolar atau 2 kutub, seperti panas dingin, populer tidak populer, baik tidak baik, dan sebagainya. Berarti 2 pilihan ya. Jawaban sangat positif terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri atau sebaliknya. Jadi semakin tinggi maka dia ke arah positif sebelah kanan. Kalau dia semakin tidak baik maka dia di sebelah kiri atau negatif. Dengan kata lain, skala ini dikonstruksi dengan memilih kata-kata sifat yang berpasangan untuk menggambarkan dimensi evaluatif. Nah, pasangan kata-kata tersebut biasanya ditampilkan dengan 7 skala kategori jawaban. Ya, contohnya nih ya, penilaian terhadap pembelajaran matematika. Di sini ada menyenangkan, sulit, bermanfaat, buruk, menantang, membosankan, mudah, sia-sia, baik, menjemukan. Di sini ada pilihan 7 positif ya, 7, 6, 5 ini positif, 3, 2, 1 negatif, 4 ini netral ya, atau di tengah-tengah seperti itu. Ini tinggal kita kasih tanda X aja atau disilang ya. Misalnya, apakah kalian suka sama matematika? Kalau misalnya suka, berarti kamu bisa buat kamu silang 7 atau 6 atau 5, terserah kalian masing-masing sebetulnya. Tergantung dari persepsi masing-masing. Itu yang dinamakan semantik diferensial. Selanjutnya, rating scale atau skala penilaian. Nah, menurut Sudaryono, Margono, dan Rahayu tahun 2013, halaman 53, pada skala penilaian, penilai atau responden memberi angka pada suatu kontinuum di mana individu atau objek akan ditempatkan. Nah, pada ketiga skala sebelumnya, data yang diperoleh adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan. Ya, nah dalam skala ini, data yang diperoleh adalah data kuantitatif atau angka yang kemudian ditafsirkan dalam bentuk kualitatif atau kualitasnya. Nah, responden menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang disediakan. Dengan demikian, skala ini lebih fleksibel. Tidak terbatas untuk pengukuran sikap, tetapi juga mengukur persepsi responden terhadap fenomena lain seperti status sosial, ekonomi, pengetahuan, kemampuan, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari rating scale ya, bisa dilihat. Nah, contoh di sini, dia ingin mengetahui bagaimana sih penilaian terhadap kualitas dosen. Ya, di sini ada butir itemnya, kesiapan memberikan kuliah,
Skornya apakah 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian pertanyaan, ketertiban penyelenggaraan perkuliahan, kejelasan penyampaian materi dan sebagainya. Nah, ini merupakan contoh instrumen untuk rating scale. Kemudian ini baru dijumlahkan hasilnya, ya dibuat persentasenya berapa di situ. Oke, bisa kamu lihat sendiri ya. Nah, selanjutnya skala Thunderstone atau Equal Appearing Interval Scale. Nah, menurut si Sudaryono, Margono, dan Rahayu tahun 2013, skala ini meminta responden untuk memilih pertanyaan yang ia setujui dari beberapa pertanyaan yang menyajikan pandangan yang berbeda-beda. Nah, hasil akhirnya berupa sehimpunan butir pertanyaan sikap yang dapat digunakan untuk memberikan skor sikap kepada individu. Nah, setiap item soal diberi nilai skala yang menunjukkan kekuatan sikap yang terkandung di dalam butir. Pada umumnya, setiap butir mempunyai asosiasi nilai terurut antara 1 sampai 10. Artinya, setiap butir atau item soal memiliki nilai skala yang berbeda-beda. Tetapi, nilai tersebut tidak diketahui oleh responden. Contohnya, pilihlah 5 pernyataan yang paling sesuai dengan sikap Anda terhadap pelajaran matematika dengan cara memberikan tanda cek atau centang. 1. Saya senang belajar matematika. 2. Saya pasrah terhadap ketidakberhasilan saya dalam matematika dan sebagainya. Nah, di sini ada 10 butir soal, baru dibuat di situ nilainya dari angka 1 sampai 10. Misalnya butir nomor 1, dia sangat senang gitu ya, langsung dibuat 8 gitu ya. Nah, kemudian baru direkap atau dikumpulkan data responden yang sudah menjawab pernyataan tersebut. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana sebenarnya step-step atau langkah-langkah dalam menyusun instrumen penelitian. Nah, Sugiono tahun 2016 menyarankan pertimbangan penggunaan teknik pengumpulan data yaitu 1. Angket digunakan apabila jumlah respondennya banyak, dapat membaca dengan baik, dan dapat mengungkapkan hal-hal yang sifatnya rahasia. Yang kedua, observasi digunakan apabila objek penelitian bersifat perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan responden atau lingkupnya kecil. Yang ketiga, wawancara atau interview digunakan apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Dan terakhir, gabungan ketiganya digunakan apabila ingin mendapatkan data yang lengkap, akurat, dan konsisten. Nah, kemudian berdasarkan pendapat Sanjaya tahun 2014, angket digunakan apabila jumlah responden yang dijadikan sebagai sumber cukup banyak sehingga tidak mungkin digunakan dengan cara yang lain. Nah, angket juga digunakan apabila ingin menggali pendapat atau opini responden terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang sedang berkembang, dan biasanya permasalahan yang digali adalah permasalahan yang terbatas. Oke. Nah, selanjutnya, Margono tahun 2010 memberikan penjelasan yang lebih rinci dalam mempertimbangkan pemilihan dan penyusunan instrumen penelitian, yaitu masalah dan variabel yang diteliti harus jelas dan spesifik, sehingga dapat menetapkan jenis instrumen yang akan digunakan dengan mudah. Yang kedua, sumber data atau informasi dan jumlah keragamannya harus diketahui terlebih dahulu sebagai bahan atau dasar dalam menentukan isinya, bahasanya, sistematikanya, dan item atau butir soalnya dalam instrumen penelitian. Selanjutnya, keterampilan instrumen sebagai alat pengumpul data, baik dari keajekannya atau reliabilitasnya, kesahihannya atau validitasnya, maupun objektivitasnya. Yang keempat, jenis data yang diharapkan dari penggunaan instrumen penelitian harus jelas. Peneliti dapat memperkirakan cara data yang digunakan itu apakah bisa memecahkan permasalahan dalam sebuah penelitian. Yang terakhir adalah mudah dan praktis digunakan dan dapat menghasilkan data yang diperlukan. Oke.
Selanjutnya, menurut Arifin tahun 2014, jika kamu ingin menyadur instrumen baku yang dikembangkan dalam bahasa asing, misalnya kamu mendapatkan instrumen berbahasa Inggris, ada beberapa langkah yang harus kamu ketahui. Yang harus kamu lakukan yaitu 1. Menelaah atau mereview instrumen asli dengan mempelajari panduan umum atau manual instrumen dan butir-butirnya. Hal ini dilakukan untuk memahami konstruksi variabel yang diukur, kisi-kisinya, butir-butirnya, dan cara penafsiran jawabannya. Yang kedua, menerjemahkan atau mentranslasikan setiap butir instrumen ke dalam bahasa Indonesia. Penerjemahan ini harus dilakukan oleh 2 orang secara terpisah. Berarti di sini kamu tidak boleh melakukan terjemahan sendiri. Kalau bisa dibantu oleh orang lain yang benar-benar paham dalam menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, memadukan kedua terjemahan tersebut oleh orang ketiga. Berarti setelah ada 2 orang menerjemahkan, kemudian dipadukan lagi oleh penerjemah yang ketiga. Selanjutnya, menerjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia atau ke dalam bahasa asalnya atau bahasa asing tersebut. Hal ini untuk mengetahui kebenaran penerjemahan. Kemudian, memperbaiki butir instrumen apabila diperlukan, menguji pemahaman subjek terhadap butir instrumen, dan menguji validitas atau reliabilitas dari instrumen. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang validitas dan reliabilitas ya. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang langkah-langkah dalam pengembangan instrumen penelitian. Yang pertama, pengembangan spesifikasi instrumen. Yang kedua, membuat kisi-kisi atau layout instrumen. Yang ketiga, penulisan butir-butir atau item pertanyaan maupun pernyataan. Yang keempat, telaah dan revisi butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Selanjutnya, penyusunan butir-butir pertanyaan atau pernyataan ke dalam perangkat instrumen. Uji coba instrumen, kemudian kita analisis uji cobanya, pengujian reliabilitas dan validitas instrumen, serta penentuan perangkat akhir instrumen. Nah, seperti itu ya. Jadi, ada 9 langkah-langkah dalam mengembangkan instrumen penelitian. Nah, jadi sebetulnya sebelum kalian melakukan penelitian ke lapangan, kamu harus menyusun atau mengembangkan instrumen terlebih dahulu, disesuaikan dengan variabel penelitiannya. Jadi, agar ketika kamu terjun ke lapangan, kamu tidak bingung lagi. Sudah siap untuk mengumpulkan data berdasarkan instrumen yang kamu berikan kepada si responden. Bisa berupa tes, angket, wawancara, observasi, skala, dan sebagainya. Oke, semuanya? Oke, demikianlah presentasi hari ini mengenai bagaimana menyusun dan menentukan instrumen penelitian.